Saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dari Pusat Pelayanan Gereja Teladan Jemaat Satria Kasih, kami menyapa kita semua kiranya senantiasa selalu sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai. Kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Kamis 15 Mei 2025. Mari kita satukan hati untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapa kami yang selalu mengasihi kami. Tuhan boleh menganugerahkan kami hari baru, di mana kami boleh menikmati sebuah pemeliharaan Tuhan lewat kehidupan. Kami akan melandasi semua kehidupan kami Bapa di dalam firman kebenaran Allah, karena itu berkuasa atas kami semua. Sehingga melalui firman perenungan ini kami ditopang di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Berkati hamba-Mu boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedia mendengarkan sabda firman Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan dalam renungan kita hari ini Kamis 15 Mei 2025, Perjanjian Lama dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan di dalamnya ada gulungan kitab. Lalu ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan itu ditulisi bolak-balik dan di sana tertulis nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Aku pun membuka mulutku dan ia memberikan gulungan itu untuk kumakan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sungguh engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang tidak engkau mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel kepala batu dan tegar hati. Lihat, aku akan menenggarkan hatimu melawan kekerasan hati mereka dan membuat engkau keras kepala melawan mereka yang kepala batu. Seperti intan yang lebih keras daripada batu, ku tegarkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka itu kaum pemberontak. Selanjutnya ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah dan berilah telingamu kepada semua perkataanku yang akan kusampaikan kepadamu. Pergilah dan temuilah orang-orang sebangsamu di pembuangan. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, entah mereka mau mendengarkan entah tidak. Sedemikian jauh firman Allah yang telah kita baca. Berbahagia kita semua yang pada kesempatan hari ini boleh bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman. Tema perenungan kita pada hari ini Kamis 15 Mei 2025, jangan gentar, da'amu magiang. Ibu bapak, saudara-saudara, Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan dengan sebutan anak manusia. Sebutan anak manusia menandakan bahwa Yehezkiel rapuh. Allah memanggil dan memperlengkapi dengan rohnya, lalu mengutusnya ke tengah-tengah bangsa pemberontak.
Bangsa Israel adalah pemberontak kepada Allah, bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Bangsa Israel bisa saja mendengarkan Yeskel, namun bisa juga menolak. Pemanggilan dan pengutusan ini bukan hal yang mudah bagi Yeskel. Allah tahu kegelisahan hati Yeskel, karena itu Allah katakan, janganlah takut dan janganlah gentar. Allah meneguhkan hati nabi yang diutusnya. Allah tahu bahwa Yeskel rapuh dan takut untuk tugas yang berat ini, namun Allah meneguhkan nabinya. Menyampaikan ajakan pertobatan kepada bangsa pemberontak adalah tantangan yang berat. Allah ingin agar umat tahu bahwa ada seorang nabi Allah di tengah-tengah mereka, dan Allah ingin agar mereka bertobat. Yeskel tidak berdebat dengan Allah karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Ia menyadari bahwa pilihan atas dirinya istimewa, yaitu untuk menyampaikan peringatan kepada bangsa. Keadaan bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang. Banyak orang Kristen yang hidupnya memberontak kepada Tuhan melalui peri hidup sehari-hari. Para pendeta, para penatua, diaken yang memberi diri dalam pelayanan diutus oleh Tuhan kepada mereka untuk menyerukan peringatan dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan kita jangan takut kepada mereka, walaupun mereka adalah orang-orang yang punya banyak berkat-berkat materi. Mereka yang punya status sosial, status jabatan, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kemudian kita menasihati mereka dengan firman Tuhan. Tegurlah mereka, peringati dan ajarlah mereka seturut firman Allah. Firman Tuhan mengatakan bagaimana menyampaikan teguran Tuhan, tentu dalam hikmat dan kasih Allah. Kita diminta saudara-saudara untuk betul-betul melakukan seperti tugas Yeskel, agar kemudian mereka mau mendengar. Ataupun firman Tuhan mengatakan tidak, tetapi yang paling penting adalah berbicaralah dan sampaikanlah firman Tuhan kepadanya. Kita diminta untuk bersama-sama menyatakan itu dalam suasana yang di dalamnya firman Tuhan boleh dinyatakan. Ibu bapak, saudara-saudara, jangan takut dan jangan gentar, sebab Ia selalu mengasihi kita dan menopang kita untuk menyatakan seperti Yeskel. Kita percaya firman Tuhan meneguhkan kita semua, dan kita boleh melakukan oleh karena kasih setia Allah. Amin. Mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang bersyukur, menaikkan pujian dan penyembahan, sebab hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Terima kasih. Dan karena itu berkati kami sehingga betul-betul kami dapat mampu seperti firman-Mu. Kami diingatkan untuk dapat menyampaikan warta Injil kebenaran kepada semua. Kami diajar untuk tidak gentar menghadapi dan melakukan berita-berita nubuatan, menyatakan suara kebenaran, suara kenabian, dan karena itu kami menyampaikan atas otoritas Allah. Sertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu Jemaat Satria Kasih, seluruh keluarga, dimanapun dan kemanapun mereka melakukan aktivitas hari ini. Biarlah damai Kristus menyertai kami sampai Maranatha. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami datang menaikkan doa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.